Oke, haleluya. Ya, apa kabar semuanya? Ya, luar biasa. Apa kabar seminggu ini? Amin, haleluya. Hanya cuman ada 10 orang kayaknya yang luar biasa. Apa kabar semuanya? Ya, sudah 100%. Oke, haleluya. Saudara, hari ini kita melanjutkan khotbah seri kita The Real Jesus, siapakah Yesus? Ya, kita sudah beberapa kali, kecuali minggu lalu dilayani Pastor Joel, itu tidak termasuk dalam seri khotbah. Dan hari ini khotbah kita berjudul menghidupi kekekalan, Living for Eternity. Ya, saudara, kalau saya bawa stiker ya, kalau saya bawa stiker, saya akan stiker di sini warna biru, warna biru, warna biru, warna biru, warna biru, semua warna biru. Semua artinya sementara. Ya, sementara. Itu keyboard 5 tahun lagi, jangan jadi ya, kemungkinan sudah rusak. Ya kan? 10 tahun lagi, masuk ke tempat lapsap sana. Ya toh? Tidak ada yang kekal, saudara. Tidak ada yang kekal. Hanya satu di sini yang kekal. Kalau saya ada tanda lagi, warna kuning, setiap saudara saya akan stiker. Karena ada yang kekal di sini, yaitu roh saudara. Tubuh saudara akan mati. Akan masuk lagi ke menjadi tanah dan debu. Tetapi roh saudara akan kekal. Betul saudara? Amin saudara. Nah, saudara perhatikan, setiap manusia ketika lahir kan, sudah ditakdirkan untuk hidup di dalam kekekalan. Sudah ditakdirkan di dalam kekekalan. Tidak ada option, tidak ada pilihan lagi. Kalau binatang, kalau saudara punya ternak, lahir 10 anak sekalipun, tidak pernah akan memiliki kekekalan. Karena akan mati, karena tidak ada jiwa, karena tidak ada roh. Saudara punya roh. Ketika lahir, tidak ada jalan lain akan menuju kepada kekekalan. Setuju saudara? Semuanya akan mencapai kekekalan. Pertanyaan besar adalah berita buruknya juga, kita tidak memikirkan melakukan sesuatu tentang kekekalan kita. Kita tahu iya manusia, kecuali ateis, tidak pernah memikirkan akan kekekalan, dia tidak percaya akan hidup setelah matian. Ya, kita semuanya, kebanyakan orang Indonesia pasti tahu ada sesudah mati ada sesuatu di sana. Tetapi pertanyaannya yang menjadi pernyataan yang buruk kalau kita tidak memikirkan sesudah mati kemana. Kekekalan itu pasti takdir. Kemana? Setelah mati. Kekekalan itu kemana? Saudara, saya ingin katakan bahwa Yesus pada saat ini dalam nanti yang kita baca ini, dia berbicara tentang kekekalan. Kalau Yesus tahu kekekalan itu selalu akan terjadi, takdir, kenapa Yesus membicarakan tentang hidup di dalam kekekalan? Berarti, kalau kita berbicara tentang hidup di dalam kekekalan, berarti ada mati dan dalam ada kekekalan kehidupan, ada kekekalan kematian. Jadi pertanyaan bukan hidup kekal. Bukan kekekalan, keabadian, pasti terjadi. Masalahnya hidup atau mati. Ya kan? Hidup di dalam kekekalan atau mati di dalam kekekalan. Itu pertanyaan besar yang harus kita pikirkan. Dan saudara, biasanya orang kalau sekarang ini kalau memikirkan kekekalan, biasanya dia mikir kalau sudah terbaring di rumah sakit ya. Gitu. Gitu? Sudah sakit, sudah hampir mati, baru. Belum terlambat sih. Tetapi tidak-tidaknya dia mikir. Tetapi sepanjang hidupnya sampai dia menerima Tuhan Yesus, betapa sia-sia hidupnya. Hidup tidak punya pengharapan. Amin. Nah, saya ingin katakan ada hidup yang kekal, ada yang mati yang kekal. Amin. Saya buktikan dengan firman Tuhan dalam perjanjian lama. Di dalam Daniel 12 ayat 2 mengatakan. Daniel 12:2 mengatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan apa? Akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, dan sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Hidup yang kekal dan mati yang kekal. Kekekalan itu takdir.
kemana, hidup atau mati. Di dalam perjanjian baru, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi ada mati kekal, hidup kekal. Nah, berita buruknya, tanpa melakukan apa-apa dalam kehidupan kita, kita semua berakhir di dalam kematian yang abadi. Secara default. Artinya, tanpa pilihan saudara, kalau kita tidak berbuat dalam rencana kehidupan kita nanti kekekalan kemana, memikirkannya, nanti saya mati dalam kekekalan yang hidup atau kekekalan yang mati seterusnya. Tidak ada pilihan saudara, secara default. Default itu saudara nggak melakukan apa-apa, saudara masuk dalam kematian abadi. Serius sekali ya. Saudara, kabar gembira kata, ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara sudah memiliki kehidupan kekal, amin. Kekekalan di dalam kehidupan, bukan kematian. Tanpa saudara sadari, amin. Hari ini kita membaca dua bacaan yang sering kita baca, dan ada pertanyaan yang besar di sana tentang kehidupan kekal. Ya, oke, kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ini cerita tentang orang Samaria yang baik. Tetapi sebelum Tuhan Yesus memberikan cerita tentang Samaria yang baik, pencetusnya adalah seorang ahli Taurat. Bertanya kepada Yesus. Kita lihat di ayat 25 mengatakan, pada suatu kali berdirilah apa? Seorang ahli Taurat. Untuk apa? Mencoba Yesus. Berarti dia sudah pintar. Ya, kayak saudara datang kepada saya gitu ya. Pak Ari kan mestinya begini-begini. Pasti saudara sudah punya pengetahuan kan? Gitu? Nah, mencobai. Dia orang pintar, dia ahli Taurat. Dia tahu semua hukum Taurat. Hukum-hukum bangsa Israel. Dia tahu semua hukum Musa. Dia tahu semua. Dia bertanya, Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, ini ahli Taurat dia. Yesus tahu ini orang sudah hafal semuanya, dia tahu semuanya, sampai di sana saja. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Yesus membenarkan pengetahuan ahli Taurat itu. Betul. Jawabannya betul sekali. Dia mengutip daripada perjanjian lama. Dan Yesus kemudian juga akan mengutip ayat ini. Ayat sebelum, jangan diganti. Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Jadi Yesus meminta orang itu melakukan hukum Taurat, engkau akan hidup. Ya, berikutnya. Dan tetapi untuk membenarkan diri, yang tadi mencobai Tuhan Yesus, kali ini membenarkan dirinya. Ada yang suka mencobai Tuhan Yesus dan membenarkan diri? Ada orang seperti itu ya. Dan biasanya itu orang Farisi. Ahli Alkitab. Belajar IC Academy sudah bertahun-tahun. Pinter bukannya rendah hati, tetapi memakai itu menyerang Tuhan kembali. Itu ahli Taurat, nggak ada di sini, itu orang Farisi. Ya. Oke, jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tanah penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi ia juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang apa? Imam, turun melalui jalan itu, dia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya saja dari seberang jalan. Demikian juga ada seorang Lewi datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu dan melewatinya dari seberang jalan. Jadi dua orang ini sebenarnya orang Yahudi melihat dari jauh, ya dia tidak mendekat. Demikian juga ayat 33. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Next. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya.
Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan, katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah, perhatikan ayat 36-37. Yesus bertanya sesudah perumpamaan itu. Ya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Perhatikan jawab orang ini, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Oke. Kalau saya bertanya dari cerita orang Samaria yang baik, siapa? Yesus bertanya, pertanyaannya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapat jemaat Tuhan di sini adalah sesama manusia? Siapa? Siapa yang memiliki hati untuk merawat orang yang setengah mata? Orang Samaria, kan? Saudara perhatikan, orang ahli Taurat ini yang bertanya kepada yang mencobai Tuhan Yesus, tidak keluar dari mulutnya orang itu. Saudara tadi menjawab orang Samaria, jelas-jelas Tuhan Yesus mengatakan orang Samaria. Kenapa saudara? Dia tidak mau menyebut orang Samaria dan orang Yahudi itu berantem, bermusuhan. Tuhan Yesus mengatakan begitu saja, dia tidak sampai, dia benar sih jawabannya orang yang telah menunjukkan belas kasihannya. Artinya apa? Di dalam hatinya dia nggak bakalan melakukan kebaikan. Di dalam hatinya dia tidak pernah akan menjadi orang Samaria. Jeleknya Yesus memakai orang Samaria pula menghantam orang Yahudi. Dia tidak pernah, saya akan menjadi orang Samaria, nggak bakalan saudara. Artinya apa? Dia tidak pernah akan melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Dia hanya mengetahui, dia ingin mencobai dan membenarkan dirinya. Hanya sekedar itu saudara. Nah kita lihat cerita kedua. Cerita kedua. Lukas 18. Sama saudara ya. Tadi Lukas 10, ini Lukas 18. Ada seorang pemimpin. Pemimpin ini boleh dikatakan orang yang berpengaruh, orang yang punya status, pegawai negeri gitu ya. Dia nggak pamer harta ini, tapi pamer membenarkan diri. Ada sesuatu yang dipamerkan, membenarkan diri. Perhatikan orang ini. Ada seorang pemimpin, berarti dia terkenal di sana, ya sering masuk YouTube, TikTok dan sebagainya. Jadi semua orang kenal gitu ya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, guru yang baik. Ya, guru yang baik. Saudara, saya sering katakan kalau ada orang di firman Tuhan memanggil Yesus guru, pandangan mereka kepada Yesus hanya sekedar guru, tidak sampai ke level Tuhan. Artinya apa? Mereka tidak pernah akan mendapat mukjizat Tuhan. Tidak pernah mendapat wahyu ilahi. Karena menganggapnya Yesus hanya guru. Guru banyak guru, sinagog banyak guru. Yesus salah satu daripada guru, bukan Tuhan. Oke. Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang... Oke. Jawab Yesus ya. Dia tahu orang ini. Saudara perhatikan, dia tahu orang ini punya niat hatinya. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik. Dan Yesus pertama ngomong ini sudah hantam orang itu. Kenapa? Saya jelaskan. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu. Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Membenarkan diri. Yesus sudah hantam. Tidak ada orang yang benar. Dia katakan semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Seakan-akan dia tidak bercacat celah. Semua perintah firman Tuhan, semuanya dari masa kecilku sudah aku lakukan. Saya orang Yahudi tulen. Saya jemaat Yahweh yang tulen. Oke, berikutnya. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi. Tuhan Yesus hanya bilang, Tuhan Yesus benar punya belas kasihan kepada orang. Cuma satu lagi deh. Kalau mau dihitung-hitung kita ya, kita sekalipun yang sudah anak perjanjian baru oleh kasih karunia, bukan satu lagi, sejibun saudara kesalahan kita. Tapi Yesus ini sangat berbelas kasihan kepada orang yang membenarkan dirinya ini. Semua aku lakukan kok dari masa mudaku, hanya satu aja deh. Masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagilah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan jual semuanya.
Jangan pamer harta. Jual semuanya. Kasih orang miskin. Sini nggak ada orang miskin, nggak dapat bagian. Dan kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi sangat sedih. Sebab ia sangat kaya. Kalau dia tidak kaya, dia kaya doang, dia akan sedih aja. Dia sedih karena dia kaya. Ini sangat sedih karena dia sangat kaya. Parah kan? Artinya orang ini membenarkan diri tetapi sebenarnya dia di luar Tuhan. Ya kan? Seperti orang ahli Taurat itu, dia mengetahui semua hukum Taurat, tetapi dia tidak melakukan hukum Taurat. Ya kan? Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukanya orang yang beruang, bukan beruang ya, masuk ke dalam kerajaan Allah, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata apa? Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Artinya mustahil. Ya kan? Yesus mengatakan lebih gampang unta masuk lubang jarum. Saudara pernah yang suka menjahit? Nggak masuk juga. Apalagi yang sudah pakai begini. Ya kan? Ya, anak tamborin yang suka. Saya belum survei usia orang anak tamborin. Benang jarum aja kita susah masukin, apalagi unta. Tuhan Yesus mengatakan lebih gampang masuk. Unta macam apa itu? Jarum macam apa? Kan? Bagi orang mendengarkan, susah banget deh pokoknya masuk dalam kerajaan surga. Nggak mungkin. Nah Yesus menjawab, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga, tidak mungkin bagi manusia. Dengan melakukan kebaikan, Tuhan Yesus katakan lagi, masih ada satu. Oke, semuanya saya sudah jual, masih ada satu. Ya kan? Saudara hidup sederhana, masih ada satu. Sungguh-sungguhkah hati saudara fokus kepadaku? Menjual semua harta, bukan saudara pulang menjual semua harta, artinya motivasi kehidupan saudara, perjalanan iman saudara adalah sungguh-sungguh hanya Yesus yang terutama. Amin. Yang terutama, banyak dalam kehidupan kita tidak mengutamakan Yesus kan? Saudara boleh bangga, Yesus katakan satu lagi. Kamu lebih mengutamakan pacarmu. Tapi jangan jual pacarnya ya. Tetap berpacaran kalau itu niatnya Tuhan, tetapi yang terutama adalah Yesus. Amin. Amin. Itu maksud Yesus, supaya kita memiliki kehidupan mungkin hanya di dalam Yesus. Kehidupan kekal bisa diberikan bukan dengan melakukan sesuatu, tetapi kemungkinan itu hanya di dalam Yesus. Hanya Allah yang bisa memberikannya. Amin. Nah, hari ini kita belajar tentang hidup yang kekal, bukan mati yang kekal. Nah, dan Yesus di sini membahas. Saudara harus tahu konteksnya di situ Yesus berbicara kepada orang-orang perjanjian lama. Orang-orang yang membenarkan diri, orang-orang agamawi, ahli Taurat, dan orang-orang self-righteous. Orang yang membenarkan, saya sudah melakukan segala sesuatu. Sebenarnya orang pemimpin ini dia bingung ya, dia ragu sebenarnya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan cuma satu lagi. Sebenarnya dia ragu, dia sudah melakukan banyak kebaikan, amal dan sebagainya, mengikuti semua perintah Tuhan, upacara dan sebagainya. Dia masih ragu, makanya datang kepada Tuhan. Apa yang harus aku lakukan lagi untuk mendapatkan kehidupan kekal? Tapi dia tahu sebenarnya, dua orang yang tahu ada kehidupan kekal, ada kematian kekal. Dia tahu yang satu-satunya harus dimiliki adalah kehidupan yang kekal, bukan kematian yang kekal. Dia tahu dia harus ke surga, bukan ke neraka. Dia tahu tapi dia nggak yakin. Nah, apakah saudara yakin saudara akan memiliki kehidupan kekal? Yang yakin angkat tangan saudara. Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Nah saudara sekalian pertanyaannya, saudara tahu bahwa kedua orang ini, dia datang dengan pertanyaan yang luar biasa. Saudara pernah bertanya nggak sih ketika berdoa, Tuhan, apakah saya masuk dalam kehidupan kekal atau enggak ya? Seyakin-yakinnya tadi kan ya.
Saya harap dicatat di surga. Kadang-kadang kita harus bertanya. Dan Tuhan akan memberikan jawabannya. Mengapa dan bagaimana saudara sudah mendapatkan kehidupan kekal. Nah, dua orang ini yang kurang yakin, ya apapun alasan mereka sebenarnya mau tahu jawaban dari Tuhan. Pertanyaan paling besar dalam kehidupan manusia. Dan dia datang kepada orang yang benar, Yesus sendiri. Sebenarnya dia mendapatkan jawaban, tetapi sayangnya mereka hanya begitu saja. Dan pergi begitu saja. Coba saudara bayangkan kalau mereka bingung gitu ya, membenarkan diri dan bertobat, merendahkan diri, duduk bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengatakan lebih banyak lagi. Saudara ingat Nikodemus? Sama ahli Taurat, orang Farisi. Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, bagaimana saya dapat mendapatkan kehidupan kekal, keselamatan? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kamu harus lahir dari mbokmu lagi. Masya Allah. Mbokku sudah tua. Itu dikatakan Nikodemus kan? Kalau dia kecewa dia pulang. Mamaku sudah nenek, ya udah. Nggak bisa dilakukan. Tetapi Nikodemus tidak kecewa. Dia tahu punya pertanyaan besar, dia tahu datang kepada orang yang benar untuk mendapatkan pertanyaan, dia tetap duduk. Walaupun ada keraguan. Mana mungkin? Kemudian Yesus mengatakan bukan lahir dari sana, yang nggak mungkin. Ya kan? Maksudnya lahir baru. Nah, kedua orang ini tidak bertanya kepada Yesus lebih lanjut. Ya, kemudian mereka begitu dikatakan yang orang pemimpin yang kaya itu dia karena begitu kaya dia tidak mendapatkan jawaban yang benar. Nah, saudara dari pertanyaan itu, dari firman Tuhan tadi, apa artinya kehidupan kekal? Bahasa aslinya aionios. Aionios itu berarti kekekalan. Ya kita belajar sini kata-kata ya. Berarti sudah ada semenjak waktu, sepanjang waktu, terus menerus berkaitan dengan durasi waktu yang tidak terbatas. Ya. Siapa yang memiliki kekekalan? Itu Allah sendiri. Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Amin. Kehidupan, Zoe. Dalam firman Tuhan digunakan untuk merujuk pada kehidupan fisik, tetapi sering untuk merujuk pada kehidupan supranatural yang berbeda dengan kehidupan yang tunduk pada kematian kekal ini. Jadi ini juga kehidupan, Zoe, ya kan? Roh kita juga Zoe. Jadi kekekalan dalam kehidupan itu berbicara tentang saudara di dalam kekekalan yang panjang itu saudara hidup. Jadi dalam bahasa Alkitab tadi sudah saya jelaskan ada kematian kekal, ada kehidupan kekal. Dan orang dua ini bertanya tentang kehidupan kekal. Nah, saudara, hidup yang kekal bukan sekedar hidup tanpa akhir, ya, bukan hidup tanpa akhir. Kehidupan kekal itu berbicara tentang kualitas hidup kita, yaitu mengenal Tuhan. Yesus mengatakan ikutlah aku, ya kan? Ikutlah aku. Jual semuanya, datang kemari, ikutlah aku. Nah, saudara, ada dua poin yang ingin saya seberangkan di sini. Pertama adalah kehidupan kekal adalah karunia Allah. Kehidupan kekal adalah karunia. Katakan karunia Allah. Bagi orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Pertama kita harus tahu bahwa kehidupan kekal itu adalah Allah sendiri. Di dalam 1 Yohanes 5:20 mengatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar, dan dia adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah Allah sendiri. Karena dia hidup yang kekal, dia bisa memberikan, dia mengaruniakan hidup kekal kepada kita. Saudara-saudara punya uang sebanyak apapun, kalau tidak bisa membeli kehidupan kekal. Kesehatan kita tidak bisa membeli setahun lagi umur kita, ya kan? Banyak orang kaya, sepanjang hidup mereka mencari uang, menjadi kaya, setengah umur mereka juga memakai uang itu untuk menyembuhkan sakit penyakit mereka. Tidak bisa. Amin. Kehidupan kekal adalah karunia Allah, karena kehidupan kekal itu adalah Allah sendiri.
Nah, sehingga kehidupan kekal ini adalah inti dari pengajaran Injil Kristus. Ya kan? Yesus datang untuk membawa kerajaan Allah. Ya kan? Firman Tuhan mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Dan Yesus ketika datang, Yesus membawa kerajaan Allah ke dalam kerajaan manusia. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka menerima kerajaan Allah. Nanti saya jelaskan. Di dalam Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar, sama-sama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal. Adalah anugerah Tuhan, pemberian gratis. Siapa yang suka yang gratis? Nggak ada yang ngaku. Nggak ada yang ngaku, diskon aja sudah berebut. Apalagi gratis. Ya. Tapi kadang-kadang saudara, yang gratis itu kita mikir kan? Ya kan? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Ya kan? Nggak mungkin. Itulah kekristenan. Allah menganugerahkan tanpa syarat. Artinya cuma-cuma, gratis, free. Saya izin. Gratis saudara. Supaya kita memiliki kehidupan kekal bagi kita yang menerima Yesus Kristus. Jadi kehidupan kekal adalah pemberian Allah. Nah, bagi setiap kita, mereka yang menyimak melalui online, kadang-kadang kita tidak mikir kehidupan kekal ini ya. Saya katakan kadang-kadang sudah mau mati, sudah mau masuk ke lubang itu, kita baru mikir. Ya kan? Nanti saya mati, saya kemana ya? Buru-buru deh, kejar tayang, panggil pendeta. Panggil pendeta, akhirnya masuk surga juga. Tapi betapa sia-sia kehidupan mereka di dunia ini. Ya kan? Tidak memuliakan Tuhan, tidak mengalami damai sejahtera, masuk surga sih. Tapi bagi saudara dan saya berbicara pada saat ini saudara sudah memiliki kehidupan kekal ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu adalah anugerah. Saudara, pemimpin yang kaya tadi, atau yang satu lagi, orang ahli Taurat itu, emfasisnya, penekanannya adalah apa yang saya harus lakukan. Apa yang saya harus lakukan. Dari keterangan firman Tuhan ini, karena itu anugerah, sama halnya keselamatan. Saudara tidak usah melakukan apapun untuk memperoleh keselamatan. Saudara melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan karena, bukan untuk, karena saudara sudah diselamatkan. Bukan untuk keselamatan, mengerti saudara. Saudara melakukan banyak, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap mengasihi sesama, bukan karena untuk mendapatkan keselamatan kekal, tetapi karena sudah memiliki keselamatan kekal yang diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan, dikatakan dianugerahkan. Amin, saudara. Saudara tahu bahwa perumpamaan tentang orang Samaria yang baik ini memperkenalkan perbedaan hidup secara legalistik, agamawi, dengan hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Tidak hanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes, tetapi Rasul Paulus menulis di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudara. Saudara ingat, ini mau menjelang Easter ya, Jumat Agung. Ketika di salib itu, ada 3 salib kan? Salah satu sebelah kanan adalah penjahat. Dua-duanya si penjahat ya. Yang sebelah kanan adalah penjahat, akhirnya bertobat kan? Tuhan Yesus katakan apa? Today, hari ini, engkau akan bersamaku di mana? Di Daus. Kalau orang Farisi itu ada di sana mendengarkan, nggak bisa, guru nggak bisa. Dia harus turun, dia harus berbuat baik, dia harus menebus segala kesalahan seumur hidupnya, kemudian dia akan memperoleh kehidupan kekal. Tuhan Yesus katakan, hari ini, sementara dia tergantung. Walaupun dia menyesal, Tuhan saya turun dulu deh. Saya melakukan kebaikan, saya bayar ganti yang saya curi, saya utang saya ganti.
Tuhan katakan, karena engkau percaya hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Artinya apa saudara? Dia mendapatkan anugerah keselamatan kekal pada saat itu juga. Tanpa melakukan sesuatu, tanpa melakukan kebaikan untuk membayar kejahatannya, dia mendapatkan secara cuma-cuma. Karena dia percaya kepada Yesus. Dengan percaya kepada Yesus, saudara sudah mendapatkan kehidupan kekal. Hal berikutnya, kehidupan kekal dimulai pada saat ini. Kehidupan kekal dimulai pada saat ini, di sini dan sekarang. Selalu kita berpikir kehidupan kekal nanti di sana, ya kan? Ketika kita mati. Ada kepercayaan setelah mati dapat malaikat. Berapa? 72? Pastor Ed selalu mengatakan salvation, keselamatan itu, me in heaven later, but heaven in me now. Artinya keselamatan atau kehidupan kekal itu adalah surga di dalam kehidupan saya hari ini dan saya akan ada di surga nanti. Kebanyakan kita percaya dan kita punya pemikiran keselamatan, kehidupan kekal adalah nanti saya di surga. Ya itu memang kekekalan yang tiada habisnya. Tetapi kekekalan sudah mulai pada hari ini, pada saat sebenarnya ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan kiri kanan, kamu sudah dalam kehidupan kekal. Saudara, sekali lagi saya ulang, hidup kekal tidak hanya berarti pergi ke surga untuk selama-lamanya, nanti pasti itu. Kehidupan kekal berarti roh yang tidak pernah padam, yang baru, ciptaan baru kan? Ciptaan baru kan? Roh yang kita sudah nggak ada gunanya karena dosa Adam dan dosa kita. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, roh yang baru disebut ciptaan baru. Made in heaven, bukan made in. Made in heaven, saudara. Saudara tahu bahwa roh saudara, ciptaan baru dimeteraikan, dikawal oleh Roh Kudus sampai penebusan hari Tuhan. Berarti saudara kehidupan kekal saudara sudah dimulai ketika saudara percaya kepada Tuhan. Perhatikan ini, barang siapa percaya kepada anak Yesus Kristus, ia beroleh hidup yang kekal. Kalau dalam bahasa Inggris ada present tense. Tidak dikatakan barang siapa percaya kepada anak, ia akan memperoleh hidupan kekal. Akan berarti nanti kan? Tidak. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. He has. Saat ini juga dia memiliki kehidupan kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada pada atasnya. Yohanes 5:24 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia akan tidak. Dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah berpindah dari alam maut. Artinya saudara, heaven in me now, surga ada di dalamku saat ini. Nah nanti aku akan di surga suatu saat lagi. Itu kehidupan kekal secara seluruhnya. Amin saudara. Haleluya. Saudara, kehidupan kekal yang kedua saya ingin bagikan. Hidup yang kekal adalah memiliki Yesus hadir dalam kehidupan kekal. Dalam kita, amin. Saudara, tidak mungkin kalau kita tidak ada hadirat Tuhan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, amin. Saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, berarti ada kehidupan kekal, berarti selalu akan ada hadirat Tuhan. Berarti kehidupan kekal adalah memiliki Yesus hadir senantiasa dalam kehidupan kita. Baik high atau low, baik kita melakukan kesalahan ataupun kita baik-baik saja. Yesus ada dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan di dalam Lukas 18 tadi mengatakan, ayat 21, kata orang itu, semuanya ini telah aku turuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala harta yang kau miliki dan bagi-bagilah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian, datanglah kemari,
dan ikutlah aku. Saudara, datanglah kemari dan ikutlah aku, itulah yang saudara lakukan saat ini. Saudara datang ke gereja ngapain sih? Masuk dalam hadirat Tuhan kan? Ya kan? Bersekutu dengan sesama orang percaya kan? Percaya kepada siapa sih? Yesus Kristus. Kalau enggak, saudara pasti akan ke klub-klub lain kan? Ya, perkumpulan lain dengan tujuan tertentu berbeda. Saya tidak mengatakan itu enggak baik. Tetapi saudara ada di sini perkumpulan orang percaya. Ada hadirat Tuhan. Saudara sedang datang kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan Yesus. Itu adalah kehidupan orang yang sudah berjalan di dalam kekekalan. Saudara sudah memilikinya. Ini adalah buktinya. Hidup kekal adalah memiliki Yesus hadir dalam kehidupan kita. Nah, kehidupan kekal adalah hidup bersama Yesus, mengikuti Dia, memiliki hubungan dengan Dia. Saudara, karunia Tuhan bukanlah tempat dan kondisi. Kekekalan bukan bicara tentang tempat. Sudah pasti Tuhan Yesus menyediakan tempat di surga bagi kita. Banyak tempatnya. Amin. Tetapi lebih daripada tempat dan kondisi, kekekalan hidup yang kekal itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan saat ini. Dan bahwa janji hubungan seperti itu tidak pernah akan putus. Haleluya. Janji hubungan saudara dengan Tuhan, hadirat Tuhan tidak pernah akan putus. Hari ini sampai nanti kekekalan. Hari ini mungkin ya saudara kita masih terganggu dengan hadirat segala sesuatu, hadiratnya Facebook, hadiratnya YouTube, hadiratnya orang-orang yang suka seperti nyamuk, ya kan? Tetapi hadirat Tuhan harus ada dalam kehidupan kita. Itu bukti saudara berjalan dalam kehidupan kekal. Amin? Karena kita masih ada tubuh yang fana ini. Ya kan? Tapi jangan cepat-cepat buang tubuhnya. Saudara masih perlukan itu karena saudara dipanggil untuk melakukan kebaikan. Itu adalah bukti saudara berjalan dalam kekekalan. Amin? Haleluya. Saudara, kehidupan kekal adalah mengenal Allah melalui pengalaman hidup saudara. Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, kita baca ayat 3 aja, atau 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kuasa dalam kehidupan saudara. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau. Apa arti definisi kehidupan kekal? Mengenal engkau. Siapa yang sudah kenal Yesus? Walaupun tidak 100%, kita semua mengenal Yesus. Berarti saudara sudah memiliki definisi kehidupan kekal. Inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ketika saudara dalam keterpurukan saudara, dalam lembah yang kelam, saudara datang kepada orang pintar. Enggak kan? Saudara datang kepada Tuhan Yesus. Berarti saudara mengenal Yesus, pernah menolong saudara, pernah menjemput saudara, pernah membangkitkan iman saudara. Karena saudara mengenal, kita belum mengenal sempurna sampai kita di surga nanti. Tapi setidak-tidaknya roh itu diberikan kepada saudara untuk hari lepas hari. Meminta kepada Tuhan pertolongan, pewahyuan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, ada hadirat Tuhan, yaitu kehidupan kekal dalam kehidupan saudara. Saudara mengikuti Dia, saudara mengenal Dia, dan itulah saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini kita berbicara kehidupan kekal. Kalau kita tidak belajar kehidupan kekal, kadang-kadang kita hidup jatuh bangun, saudara. Seperti kedua orang Israel, orang Yahudi itu, seorang ahli Taurat, seorang pemuka yang kaya raya. Mereka mengajukan pertanyaan benar pada konteks kehidupan mereka. Mereka bingung, mereka tahu, mereka mengerti luar dalam hukum Taurat. Yang satu berbuat baik, mengikuti hukum Taurat. Tapi tetap mereka meragukan apakah saya akan memiliki kehidupan kekal. Jadi pertanyaan besar mereka bukan pertanyaan buat kita. Betul? So tidak akan bertanya kepada Tuhan lagi. Sesudah firman Tuhan ini. So tidak pernah akan datang, Tuhan, apakah saya sudah memiliki kehidupan kekal? Apa yang saya harus lakukan untuk memiliki kehidupan kekal? Pertanyaan saudara adalah demikian. Tuhan, apa yang saya harus lakukan setelah saya memiliki kehidupan kekal?
Apa yang saya harus lakukan sebagai anak Allah ketika saya sudah pasti memiliki kehidupan kekal? Itu pertanyaan orang percaya. Bukan apa yang saya harus lakukan untuk memperoleh kehidupan kekal. Amin, saudara? Mikirkan, saudara. Karena saudara belum melakukan sesuatu ketika saudara sudah memiliki keselamatan. Iya, Pak Ari. Jangan ngaku dosa kepada saya. Tuhan memanggil saudara, suruh melayani. Nanti Tuhan masih ada yang lebih baik. Mundur, ya kan? Nggak ada yang ngaku. Ngaku ya, tuh. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi pertanyaan saudara bukan pertanyaan apa yang saya harus lakukan untuk memperoleh kehidupan kekal. Pertanyaan buat saudara sebagai orang pertanyaan, apa yang saya harus lakukan ketika saya sudah memperoleh kehidupan kekal saat ini? Amin, saudara. Ketika hari ini saudara sudah tahu bahwa saudara sudah berjalan dalam kehidupan kekal, saya doakan, saya harapkan ada perubahan dalam kehidupan saudara, dan perkataan saudara, perbuatan saudara, cita-cita saudara. Ya kan? Jangan mengejar dunia kalau segala sesuatu yang terbaik sudah diberikan kepada saudara, kehidupan kekal. Jangan bersusah hati kehilangan si dia, kehilangan harta saudara, karena sesuatu yang lebih hebat sudah saudara miliki, itu kehidupan kekal. Kalau enggak saudara hidup tertati-tati dan capek. Sementara sesuatu yang pasti sudah saudara miliki hari ini. Berjalan di dalam kehidupan kekal, berjalan di dalam hadirat Tuhan, artinya berjalan di dalam surga, di dalam saya saat ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya sudah memiliki kehidupan kekal. Apapun masalah kehidupan saya, Yesus ada dalam kehidupan saya. Ya, ada tanggung jawab kita kepada keluarga dalam kehidupan kita, tetapi apapun yang terjadi nantinya, kita tidak pernah akan kehilangan kehidupan kekal. Karena saudara sudah menerima Yesus, kecuali saudara tidak pernah menerima Yesus. Hari ini tantangan buat saudara. Saudara mungkin bertanya, apa yang saya harus lakukan untuk mendapat kehidupan kekal? Percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah kehidupan kekal itu sendiri, karena dia adalah kehidupan kekal, dia bisa memberikan itu kepada saudara. Kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kehidupan kekal itu sudah ada dalam kehidupan saudara. Pertanyaan berbeda. Bagaimana Tuhan saya boleh berjalan dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kekal ini, bagaimana saya bisa melayani, bagaimana saya boleh berbuat. Berbeda pertanyaannya. Amin. Mengerti saudara? Saya harap semua kita boleh memikir ya. Dan hari ini kalau saudara ada yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dan saudara masih ragu, apakah saya sudah tanda petik punya tiket itu ke surga nanti. Saya harap Roh Kudus akan mencelikan mata hati kita dan memeteraikan rohnya ke dalam kehidupan kita dan mengawal kita berjalan sampai pada kekekalan nanti. Jangan main-main saudara. Saya jelaskan kembali khotbah lagi dari awal. Kekekalan ada dua. Kehidupan kekekalan dan kematian kekekalan. Saudara nggak bisa berbicara, Pak saya mau tinggal di bumi aja. Sampai 100 tahun saya tinggal di kubur aja. Tidak ada opsi, tidak ada pilihan. By default, saudara akan masuk dalam kekekalan tanpa saudara lakukan apa-apa, tanpa percaya kepada Tuhan Yesus, saudara akan masuk dalam kekekalan yang mematikan. Ke neraka. Simpel kan? Karena setiap orang lahir ditakdirkan akan memiliki kekekalan. Arahnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Atau ke atas atau ke bawah? Ke surga atau ke neraka? Saudara yakin semuanya? Yakin ya? Saudara yakin ke atas ya? Amin, puji Tuhan. Mari kita bangkit. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan kita.